Hari ini saya mau jelasin soal dripper baru dari Hario. Ini namanya Hario V60 Immersion. Jadi immersion itu artinya rendam. Tahu nggak, sebenarnya ada 3 metode aja sih dalam buat kopi: rendam, tetes, dan peras. Kalau peras itu berarti kayak mesin espresso atau alat-alat peras lainnya. Nah, boleh solor lebih dekat. Kalau ini sekarang dalam posisi tutup dan ini buka. Jadi si Hario Immersion ini dia ngerendamnya itu menggunakan guli-guli. Itu guli-gulinya dalam kalau kondisi terbuka dia bisa goyang-goyang. Kayak kelereng gitu ya kok? Kayak kelereng. Kalau ditutup dia duduk manis, gak goyang. Duduk manis. Guli-guli itu bukan alat untuk modifikasi organ-organ tertentu ya. Nah, ini pertama kita basahin dulu paper filternya, kita tutup, ini tutup, dibasahin. Nah, keunggulan pertamanya itu dia nyeplak. Nah, kalian pasti sering, kalau yang sering bikin V60, kalian pasti sering ngalamin paper filternya itu nggak nyeplak. Nah, ini dia nyeplak. Kita buka. Dua kali deh ya basahinnya. Jadi ini video bukan untuk bahas teknik brewing ya. Ini lebih ke bahas alatnya sendiri. Nah, ini kita buka. Kalau dia bisa ngerendam itu berarti multifungsi dong, Bro? Iya, jadi multifungsi. Dia bisa drip dan dia bisa tetes, bisa rendam. Jadi bisa setengah tetes, setengah rendam, atau full rendam, atau full tetes. Bisa dilihat dia nyeplak sempurna. Ya, nyeplak itu ibarat ini ya, kalau kita kehujanan pakai kaos terceplak. Canggih ya. Canggih. Terus kita masukin bubuk kopinya. Ini bubuk kopi 20 gram. Ini bubuk kopi pemberian seorang teman, roaster lokal, 20 gram. Kita waktu mau proses blooming kita tutup. Jadi bloomingnya itu lebih sempurna. Nah, kita kan sering bikin V60 blooming itu airnya udah bocor ke bawah. Nah, ini dia lebih sempurna. Kita mungkin blooming kali 3 ya, jadi 60 ml. Ini 60, timer start. Jadi kita tunggu sekitar 30 detik. Ini ditutup ya kok? Ditutup. Nanti kalau udah detik ke 30 kita buka biar airnya bisa ngalir ke bawah. Terus kita tutup lagi untuk proses immersion kedua. Oke, udah 30 detik, tutup, buka. Sit. Oke, kira-kira udah habis tetesannya. Kita tutup lagi. Kita siram lagi. Siraman kedua bebas ya, mau berapa kita bisa ulik. Oke, siraman kedua saya siram 100 ml lagi. Kita diamkan beberapa saat. Asik nih alat nih, kita bisa jadi pengendali air. Water blender. Water blender. Blender atau blender? Blender. Water blender. Kita buka lagi. Nah, sebenarnya kalau untuk pakai V60 yang immersion ini disarankan sih pakai sendok ya, diaduk supaya nggak ada high and dry-nya. Nah, ini kan banyak high and dry. Jadi dalam V60 pantangannya itu high and dry. High and dry itu maksudnya bubuk kering yang lebih tinggi posisinya nyangkut di atas. Jadi sebenarnya kalau bisa ada sendok pengaduk. Ini siraman ketiga. Nah, ini kan kita pakai 20 gram. Berarti kita siram sampai 300 mili ke
Kenapa? Karena kita mau bikin rasio 1:15. Kenapa 1:15? Karena itu rasio yang lumayan umum, lumayan balance. Kalau kita buat rasionya 1:17, mungkin untuk kopi jenis ini terlalu encer ya. Jadi kita buka. Jadi total brew time-nya sekitar 3 menit. Kalau misalnya terlalu lama direndam, gimana jadinya, Bang? Nah, kalau nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya dalam buat V60 ini. Misalnya kalau kita rendam kelamaan, itu bisa menghilangkan kadar asamnya. Maksudnya dia jadi lebih pahit. Kalau kita rendamnya mungkin singkat-singkat aja, dia jadinya lebih asam. Jadi tergantung kita mau rasa yang mana. Mau dominan pahit, dominan asam, atau yang balance. Nah, sebaiknya kita harus incar balance of taste. Balance of taste itu maksudnya asam, pahit, manis, dan kekentalan atau bodinya itu semuanya dalam porsi yang seimbang. Wih, bahasanya keren. Ini muncul sendiri loh bahasanya. Nah, terus keunggulannya lagi, kita tutup. Nah, sering kita habis bikin V60 itu pas mau angkat, belepotan. Nah, ini nggak belepotan, jadi tidak ada yang menetes. Guli-guli bekerja sempurna. Ya, sekianlah video perkenalan Hario V60 Immersion-nya. Semoga bisa menjadi perbendaharaan baru bagi orang-orang yang manual brew freak. Semoga cuan selalu. Thank you. Keren.